Kalau ada penghargaan kepada lembaga penegak hukum yang paling banyak drama, kayaknya KPK akan jadi juara satu. Drama KPK sekarang ini jauh lebih seru ketimbang sinetron dari Indosiar, Suara Istri, yang pemeran istri ketiganya baru berusia 15 tahun itu. Sebetulnya jauh sebelum ada revisi undang-undang, KPK sendiri sudah banyak drama. Bahkan proses revisi undang-undang KPK itu sendiri aja menjadi drama kolosal tersendiri. Novel Baswedan dan kawan-kawan adalah orang yang paling lantang menyerukan penolakan pada proses revisi undang-undang itu. Ia bahkan mengancam akan mundur dari KPK. Tapi bohong. Salah satu poin revisi adalah status kepegawaian KPK harus ASN atau aparatur sipil negara, pegawai negeri gitu deh. Untuk jadi ASN diperlukan tes. Tes yang paling dasar untuk jadi ASN adalah soal wawasan kebangsaan. Wajar sih semua ASN dites wawasan kebangsaan. Lo bayangin, jika ada ASN yang digaji negara, tetapi lebih setuju dengan negeri Taliban ketimbang Republik Indonesia, kan bisa rusak negeri ini. Apalagi jika mereka bekerja sebagai penegak hukum yang kekuasaannya begitu besar menentukan nasib orang lain. Walah, ampun. Nah, hasil tes wawancara atau tes wawasan kebangsaan di KPK kemarin, sekitar 1.200 orang lebih dinyatakan lulus. Ada yang nggak lulus 75 orang. Dari 75 orang yang nggak lulus, ada 24 orang yang masih bisa ikut remedial atau dilakukan pembinaan. Sisanya 51 orang udah nggak bisa diapa-apain. Bapuk kayak gitulah. Sampai di sini sebetulnya selesai. Mereka yang dinyatakan lulus lalu dilantik sebagai ASN, resmi bekerja di KPK dengan status pegawai negara. Tapi rupanya orang-orang yang nggak lulus ini, para pemain drama kelas Wahid, itulah makanya di KPK banyak aksi-aksi drama. Aktor-aktor watak, tokoh seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, atau Harun Ar-Rasyid, dan lain-lain lihai memainkan isu. Mereka membuat manuver kemana-mana akibat ketidaklulusannya itu. Kita ingat misalnya Harun Ar-Rasyid, salah seorang yang nggak lulus tes, menyatakan bahwa DPO KPK Harun Masiku, kata Harun Ar-Rasyid, sebetulnya masih ada di Jakarta. Pernyataan itu disampaikan ke publik saat dia dinyatakan nggak lulus dari tes wawasan kebangsaan. Kan kita jadi nanya, kalau emang Harun Masiku ada di Jakarta, kenapa nggak dari dulu ditangkep? Kita sih gampang mengendus bahwa ini pernyataan lebih bermotif politik. Maksudnya gini, ia ingin melempar opini karena nggak lolos jadi pegawai KPK atau nggak lolos di tes ASN, maka nggak bisa lagi menangkap Harun Masiku. Karena itu lolosin dong, nah gitulah. Atau pernyataan spekulatif Novel Baswedan bahwa ada potensi korupsi bansos sampai 100 triliun. Tapi kata Novel, informasi tersebut masih dalam kajian. Kalau masih dalam kajian atau masih potensi, seluruh APBN yang jumlahnya 2.000 triliun lebih itu juga ada potensi korupsinya. Dana arisan RT juga ada potensi korupsinya. Kotak amal di masjid juga ada potensi korupsinya. Uang masih potensi. Bahkan duit di dompetnya Novel juga ada potensi hilang. Semuanya kan masih potensi, belum nyata. Apapun bisa jadi potensi. Jadi ya, menyampaikan hal yang spekulatif ke publik guna memperbesar efek drama oleh Novel ini kayaknya bukan pernyataan dari seorang penegak hukum. Ini khas politisi. Gunanya apa? Untuk menegaskan bahwa Novel adalah superhero di KPK. Kalau ia gagal tes masuk ASN, yang salah bukan novelnya, yang salah adalah kita, seluruh rakyat Indonesia. Kenapa superhero nggak bisa jadi ASN? Jadi hari-hari ini publik seperti sedang disuguhkan adu kekuatan di KPK antara aturan undang-undang yang mestinya seluruh pegawai KPK adalah ASN dan maunya Novel Baswedan dan rekan-rekannya. Keributan terus berlanjut.
8 mantan pegawai KPK mengajukan judicial review ke MK terhadap SK penonaktifkan dan peraturan komisioner nomor 1 tahun 2021. Sebetulnya langkah ini sih bagus ketimbang main drama-dramaan di luar. Ini kan jalur hukum. Yang menarik adalah pernyataan bekas komisioner KPK Saud Situmorang. Saud melemparkan wacana bahwa presiden bisa mengeluarkan kepres untuk mengangkat pegawai KPK yang nggak lulus tes. Bayangin, presiden diminta terlibat pada konflik dan drama KPK. Kalau saya sih mudah membaca arah yang diinginkan mantan pegawai ini sekaligus arah yang disampaikan Saud Situmorang. Mereka ingin mendorong presiden untuk kembali cawe-cawe atas kisruh dan drama yang sedang berlangsung yang pemerannya adalah mereka. Ini kan sama seperti ketika dulu Jokowi didesak untuk mengeluarkan kebijakan yang membebaskan Novel Baswedan dari tuntutan akibat tewasnya tersangka kasus burung walet di tangannya. Kan Novel pernah terkena kasus itu. Desakan pada presiden untuk turun tangan bisa menjadi bumerang sendiri sebetulnya. Bisa-bisa presiden akan dituding mau mengendalikan KPK. Kan bahaya. Sementara urusan kepegawaian, urusan personil itu ranahnya pimpinan KPK, bukan urusan presiden. Jika ada kekisruhan di antara perekrutan karyawan, biarkan saja mekanisme hukum yang menyelesaikannya. Misalnya, tunggu saja keputusan MK yang diajukan para pegawai tersebut. Akan jadi aneh jika dasar hukum pengangkatan 51 pegawai KPK yang nggak lulus sama dengan dasar hukum pengangkatan komisioner sebagai pimpinan KPK sama-sama pakai kepres. Masa dua-duanya diangkat dengan kekuatan hukum yang sama, padahal fungsi dan wewenangnya berbeda sangat jauh. Yang satu, komisioner itu dipilih melewat mekanisme hukum dan politik, lewat DPR dan lain-lain. Setelah lulus kemudian ditetapkan dengan kepres. Satu lagi ini kan cuma karyawan. Dorongan agar presiden menerbitkan kepres itu juga berpotensi melanggar undang-undang ASN. Masalahnya, dalam Undang-Undang ASN jelas termaktub bahwa aparatur sipil negara harus setia dengan NKRI, setia dengan Pancasila dan pemerintahan yang sah. Nah, 51 orang ini kan nggak lulus tes wawasan kebangsaan, kan bisa jadi masalah sendiri. Lagi pula, kebiasaan mendorong presiden untuk urusan-urusan internal di sebuah lembaga negara justru berpotensi menurunkan derajat presiden sendiri. Ini presiden loh. Seolah-olah sistem dan mekanisme organisasi negara nggak berjalan. Apa-apa harus presiden, apa-apa harus presiden. Saya kira Presiden Jokowi juga nggak bakal mau dijebak dalam skenario seperti ini. Jadi gini ya, KPK itu kan lembaga negara yang bekerja di dalamnya bukan orang per orang. Ini adalah kerja bersama, kerja organisasi, kerja keseluruhan lembaga. Di KPK nggak ada superhero, iya nggak ada jenggo di KPK. Semua orang bekerja dalam orkestrasi dalam sebuah tim, bekerja sama. Jadi udahilah, sudahi glorifikasi berlebihan pada orang per orang di KPK. Novel dan kawan-kawan misalnya bisa mendapat tepuk tangan karena mereka bekerja di KPK. Bukan malah KPK diperkirakan akan hancur kalau nggak ada Novel dan kawan-kawan. Saya rasa KPK akan tetap berjalan seperti biasanya kalaupun 51 orang ini nggak ada. Kalau beranggapan KPK akan runtuh kalau nggak ada Novel dan kawan-kawan, itu sama saja merendahkan semua orang di KPK selain 51 orang ini. Jadi jangan menyeret-nyeret presiden untuk ikut jadi bintang tamu pementasan drama Novel Baswedan CS. Selesaikan saja di internal KPK. Wong cuma urusan tes jadi karyawan kok atau jadi pegawai. Buat Novel dan kawan-kawan sudahlah.
nggak jadi karyawan KPK kan masih bisa cari yang lain. Coba aja misalnya menjajal karir baru di TGUPP. Coba ditanya, barangkali masih ada lowongan di sana. Mudah-mudahan itu bisa membangun masa depan jauh lebih baik. Saya hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.